Bertahan puluhan tahun sebagai agen maupun penjual koran saat ini tidaklah mudah. Namun beberapa orang tetap memilih berjuang menjaga eksistensi koran yang mulai tergerus pesatnya perkembangan media digital. Koran merupakan salah satu media penyebar informasi yang sudah lama menjadi primadona bagi masyarakat. Biasanya penjual koran mudah ditemukan hingga persimpangan lampu lalu lintas. Namun saat ini satu persatu perusahaan media cetak seperti koran dan tabloid mulai berhenti produksi. Jumlah pembaca pun sudah tak sebanyak masa jayanya. Agen media cetak harian Yohanes Yusuf atau akrab dipanggil Yusuf kini tak lagi merasakan banyaknya para penjajah koran yang mengambil stok koran di tempatnya. Kondisi ini jauh berbeda dari masa kejayaan media cetak. Sekitar tahun 1998 hingga 2004, ia bisa menjual 7.000-an eksemplar koran dengan rata-rata 100 lot per koran dan pengecer tiap harinya. Menurut Yusuf, perkembangan media digital yang pesat secara tidak langsung menggerus eksistensi media cetak. Munculnya teknologi seperti ponsel pintar membuat generasi muda mulai meninggalkan koran. Kalau untuk generasi muda itu sekarang memang sudah nggak mau untuk baca-baca koran itu, sistem koran cetak nggak mau. Mereka pasti pakai gadget itu, pakai handphone ya, yang sekarang yang ada itu. Kalau zaman dulu kan karena memang belum ada, ya kan. Jadi setiap berita yang ada, apalagi berita yang hangat, orang itu nunggu. Gitu. Setiap lembar koran umumnya sudah memiliki pelanggan masing-masing. Mereka menggunakan sepeda motor untuk mengantarkan koran dari rumah ke rumah, dimulai sebelum subuh hingga pukul 9 pagi. Mayoritas mereka ini merupakan pemain lama yang masih bertahan. Katiman misalnya, yang telah aktif menjadi penjual serta pengantar koran sejak 1976. Berkat pekerjaan ini pula, ia mampu memiliki rumah dan menyekolahkan sang anak hingga jenjang D3. Namun kini ia harus memutar otak untuk mencari penghasilan tambahan. Penjualan koran yang terus merosot memaksa Katiman dan sang istri membuka usaha sampingan demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ini kan istilahnya ngambil untung maksudnya. Kita ngambil di sini berapa, kita jual per bulannya sekian berapa gitu. Jadi ya kecuali kalau banyak di atas 100 kan bisa dihitung. Kalau di atas 100 itu masih dapat 3 jutaan lebih. Iya. Saat ini ada berapa? Ya? 70 aja dibagi 3, untungnya berapa? Tahu sendiri, udah bisa ngitung. Berarti kayaknya udah Nggak bisa diandalin. Iya. Menjadi agen media cetak saat ini memang terasa lebih sulit. Seringkali Yusuf lebih memilih untuk tidak menagih uang setoran karena merasa prihatin dengan pendapatan yang dimiliki oleh pengecer maupun lembar koran yang bekerja sama dengannya. Ada yang bawa koran itu hanya 10 lembar sehari untuk mengecer. Itu sampai saya kadang ya kalau dia setor saya terima, enggak ya saya diem. Kalau dihitung dia keuntungan 1.000 berarti kan sehari dia dapat 10.000. Iya kan? Satu lembar 10.000. Sehari dapat 1 lembar keuntungan 1.000, kalau bawa 10 kan 10.000. Buat makan sehari aja. Nah kadang ada yang seperti itu, ada uang 5.000 ya saya terima. 2 hari 3 hari nggak setor, ya saya diemin aja. Gitu. Ya mau gimana lagi, saya juga nggak tega, saya tuh nggak tega, bener nggak tega. Situasi yang tidak jauh berbeda juga dialami oleh para penjajah koran lainnya. Faktanya, ada beberapa pelanggan yang juga tidak membayar tagihan langganannya. Susah. Ya namanya kita jual. Kadang-kadang kita kasih koran itu, ya. Kita kasih, pas giliran waktunya bayar, tarsok, ya udahlah.
pahitnya. Nah, itu pahitnya tuh. Ada yang 500, ada yang 600. Ya kadang-kadang kalau kita lagi butuh aja gitu, wah butuh banget nih. Kadang-kadang kita butuh, kita telepon dia kagak ada. Bagaimana? Susah juga kan. Kita tagih juga walaupun dia keluar air mata darah juga. Kalau udah nggak punya duit, nggak bisa dipaksain. Namun ada momen manis yang dirasakan para penjajah koran di situasi tertentu. Seringkali para penjajah koran ini bertemu dengan orang-orang baik yang memberikan kesan tersendiri bagi mereka. Kadang-kadang dokter di tempat situ tadinya banyak tuh dokter gitu langganan. Dia enak orangnya. Kita kasih koran, ntar seminggu dibayar. Berapa deh utang saya? Misalnya 200 dibayar. Kadang-kadang kita ngelihat gitu, kok banyak gitu, kurang dikasih lagi. Saya lihat lagi, kurang dikasih lagi. Dia bilang, udah Pak cukup. Ini lebih dari cukup, saya bilang gitu. Meski telah berada di era senjanya, namun media cetak masih memiliki pembaca setia. Ratiman Sutarjo contohnya, memiliki hobi membaca sejak muda. Kini dia mengisi aktivitas masa pensiunnya dengan membaca beberapa media cetak setiap hari. Saya langganan koran itu paling tidak itu 4 koran tambah majalah gitu ya. Jadi tiap hari begitu. Tiap hari saya boleh katakan dominasinya baca koran gitu aja dengan bikin itu tadi clipping dokumentasi gitu untuk pribadi aja. Meskipun saat ini media cetak mulai tergerus zaman, namun banyak yang meyakini industri media cetak tidak akan pernah hilang. Tim Liputan JPM TV Jakarta.